Berjuah-juah para pemirsa, saya juara Rimanta Ginting dari Leiden, Nederland, tepatnya Leiderdorp, tidak jauh dari kota Leiden. Saya diminta oleh panitia lomba nuri-nuri sebagai ketua dewan juri untuk menjelaskan apa kira-kira yang menjadi penilaian dewan juri atas perlombaan ini. Jadi saya akan menjelaskan pertama apa itu kepanitiaan dari Tali Katra yang menyelenggarakan lomba nuri-nuri ini secara umum. Kedua, bagaimana tahapannya untuk sesi 1 ini, serta bagaimana penilaian pencurian, sehingga para peserta atau calon peserta atau orang tua, kakak, abang dari calon peserta mendapat gambaran apa sebenarnya tujuan dan penilaian dari panitia yang dilaksanakan oleh dewan juri. Baiklah, para pemirsa sekalian, saya adalah seorang antropolog yang lama mendalami oral literature atau sastra lisan Karo tentang turi-turin. Jadi saya banyak mengumpulkan turi-turin, baik saya rekam dengan tape recorder dulu, dengan video, maupun dari apa yang saya baca dari perpustakaan di Eropa ini, terutama dari Belanda. Nah, oke, kita kembali ke poin 1. Ini Tali Katra adalah singkatan dari tradisi lisan Karo Nusantara. Kita dengan Tali Katra ini ingin melakukan perlombaan-perlombaan, bisa jadi 6 bulan sekali atau setahun sekali, tentu tergantung situasi dan kondisi, termasuk keuangan tentunya. Karena sampai saat ini kita belum menerima sumbangan atau sumber keuangan yang dari luar. Masih kita berdayakan sendiri. Jadi nanti ada itu sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Dari satu sesi ke sesi berikutnya mungkin berjarak 6 bulan atau 1 tahun. Dan kita belum mengetahui apa sesi kedua. Hanya kita mulai dulu sesi 1 ini secara paling sederhana. Yang penting kita sudah mulai dulu. Dari situ kita bisa mengevaluasi ke dalam, yaitu kepanitiaan, mengevaluasi keluar, yaitu sosialisasi, bagaimana respon masyarakat terhadap hal ini. Dari situ kita bisa perbaiki dan atau putuskan lanjut atau tidak. Tapi kita laksanakan dulu yang pertama ini, dan kami pikir akan berlanjut. Nah, yang pertama ini adalah lomba nuri-nuri. Sudah sempat ada pertanyaan, apa beda turi-turin dengan nuri-nuri? Turi-turin adalah kisah atau cerita. Nuri-nuri adalah tindakan menutur kisah, menuturkan cerita. Nah, kali ini panitia menyediakan beberapa cerita
yang sudah dituliskan oleh Neumann, J.H. Neumann. Dan nantinya mungkin masih akan bertambah bahannya, tapi sampai saat ini sudah ada 7 cerita yang dikumpulkan oleh panitia. Maaf. Dan peserta bisa memilih salah satu. Tidak usah dihafal. Kalau bisa menghafalnya itu tentu lebih baik lagi. Tapi itu tidak perlu dihafal. Dibacakan, tapi kelihatan memang menuturkan, tidak baca begini. Ya maka si Lagaman pun makan nasi sebanyak-banyak. Tidak seperti itu. Harus bergaya menutur cerita santai atau seram atau apa, itu nanti saya kembali ke poin itu. Tapi sekarang yang saya mau bilang bahwa ada bahannya yang sudah disediakan oleh panitia dan peserta menuturkan kisahnya, pilih salah satu di antara beberapa yang disediakan oleh panitia itu, dan direkam di rumah saja, jangan keluar, di rumah saja. Direkam dan dikirim ke panitia. Nah, teknik-teknik ininya nanti, teknik-teknik karena saya dengar juga dari panitia sebaiknya peserta terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, siapa dia, mergana, asal dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dilihat di fanpage Trali Katara, dan itu silakan berhubungan langsung dengan panitia. Saya akan lebih memfokus kepada penilaian dewan juri. Ini sesuai atau bermaksud memenuhi pertanyaan para peserta atau orang tuanya atau abang-abang, kakak-kakaknya yang mau membimbing dia mengikuti lomba ini. Apanya sih yang mau dinilai nanti? Apakah aktingnya? Apakah make up-nya? Nah, itulah yang mau saya bicarakan. Dari segi kamera, nanti juri yang lain mungkin bisa menambahkan itu. Nanti saya akan kontak dulu Bang Anthony Depari. Tapi yang fokus saya sekarang adalah membuat gambaran umum. Tujuan umum dari Trali Katara, apakah itu untuk sesi 1, untuk sesi 2, sesi 3, apapun yang akan kita lombakan, tujuannya tetap sama, yaitu bagaimana membuat tradisi Karo, tradisi lisan Karo, dalam bahasa Inggris biasa disebut oral literature, tetap menarik ya, dengan menggunakan teknologi modern. Teknologi paling modern, yaitu sekarang ini seperti YouTube. Kita bisa menggunakan kamera HP. Tidak perlu lagi dengan yang besar seperti ini. Dengan HP sudah lensanya sudah cukup tajam. Bahkan bisa disiarkan di pemancar televisi. Nah, tidak perlu yang HP sangat mahal. Apalagi kita hanya menggunakan media YouTube. Jadi itu dia tujuan kita yang paling utama, bagaimana menghidupkan kembali
tradisi lisan Karo. Kalau kita katakan menghidupkan kembali, artinya yang sudah mati. Atau tetap melestarikan, artinya belum mati. Tapi bagaimana supaya dia bertahan? Dan kalau bisa, lebih menarik. Di masa kini dan masa depan, dengan teknologi terbaru. Nah, media sekarang yang paling canggih, yang paling terbaru, yaitu HP dan YouTube. Jadi sekarang, kalau nanti ada teknologi yang lebih baru lagi, kita usahakan yang terbaru. Tapi bagaimana dengan kita sekarang sudah bisa punya akses, sudah bisa menggunakan HP, bisa menonton di YouTube karena ada internet, tetap tertarik kepada tradisi lisan Karo. Nah, itu intinya penjurian dari kami. Nanti panitia akan memberikan poin-poin kriteria-kriteria. 1 ini, 2 ini. Itu nanti tunggu di tulisan atau masuk ke fanpage Trali Katara saja. Saya hanya memberi gambaran umum apa yang dinilai. Itu tadi, bagaimana mengkombinasikan tradisi lama, tradisi lisan lama suku Karo dengan teknologi terbaru sehingga bertahan atau hidup kembali, dan kalau bisa lebih menarik lagi. Nah, ini poin terakhir saya mau bilang, para peserta bisa menggunakan teknik-teknik atau cara-cara menutur cerita sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Yang penting, Mekaro ada terasa jiwa Karonya. Ya. Terasa jiwa Karonya. Nah, saya mau menunjukkan beberapa cara menutur cerita dari paragraf bahan cerita yang ada ini. Ini bahannya, judulnya Pandai Ras Perpola. Nah, bisa aja dengan cara yang datar, yang biasa, seperti kita menutur cerita kepada adik kita yang masih kecil. Pandai Ras Perpola. Maka litme sekala malbal polana, der kudalin pandai besi. Maka sangana malbal gel-gel perpolandai, mentas pandai bagem nina. Lit me utang du 50 kurang 2 Langa nina perpola. Maka gel-gel me bagai nina pandai sangana ia mentas kencang. Maka enggo kenca erlau polandai. Sangana kenca ngeria perpolandai. Mentas kame pandai telukala jenari idilo kenaka. Lit ma utang du 50 kurang 2 Lit ma nina perpola. Jenari minter idahi pandai perpolandai. Ras temanna ibabana pasa. Jenari nina pandendai. Galar da kena sendah. Adilakam git galar. Triket me sendah. Dekah me kutunggu. Si kalian da dengar ngencalit nindu. Nina. Nah, ini salah satu cara. Bisa juga dengan cara lain. Kita buat cara menyanyi, misalnya. Maka liit mesekalak malbal polana, dehar kudalan pandai besi,
maka sangana malbal gel-gel perpolandai mentas pandai bagem nina litma utang lu 50 kurang 2 lenga nina perpola maka gal me bagen nina pandai sanganaya mentas kencak maka engkau kencar lau polandai sangana kencang ria perpolandai mentas kame pandai telu kalak jenari di lokenaka lit meutang lu 50 kurang 2 lit menina perpola jenari minteridahi pandai perpolandai ras temanna ibabana pasak jenari nina pandendai galari dagena sendah adila kamgit galar triket mesendah dekah meku tunggu si kalian dadengangan calit nindunina. Nah, ini satu cara dalam menyanyikan turi-turin, menuturkan kisah dengan cara menyanyi juga banyak. Itu hanya salah satu cara. Ada juga cara dengan mangmang, irama mangmang. Makalit mesekala malbal po. Ini bukan mangmang, tapi ada seperti seperti mangmang juga. Saya coba seperti mangmang rumah adat ya. Makalit mesekalak malbal polana deherku dalin pande besi maka sanga malbal gel-gel perpolandai mentas pandai bagem nina litma utang du 50 kurang 2 langa nina perpola maka gagal me bageni na pande sangana iya mentas kenca maka anggo kenca lau polandai sangana kenca ngeria perpolandai mentas kame pande telu kalak jenari idilo kenaka litma utang dule 50 kurang 2 litme nina perpo
kira-kira demikian. Jadi ada banyak irama, terserah. Karena irama-irama ini lain lagi di gugum, lain di jahe. Lain lagi di daerah Julu. Seperti di satu cerita pernah saya dengar di Pertiwi Lama, daerah Sipitukuta. Oh pining, pining, oh pining. Nah ini agak lain. Tapi bisa juga seperti teater. Saya ingat figur Bapak Tukang Ginting, pemain kulcapi yang juga watak di dalam bermain drama. Maka lit meskalak mal pulana. Doher kudarin pandemisi. Maka sangana bal gel perpuladai. Mentas panding. Bogem Nina. Lit utang 50 kurang 2. Langa. Nina perpola. Maka gel me bagian Nina pande. Sangana yang mentas kencang. Maka enggo kencang sir lau poladai. Sangana kencang ngeria perpoladai. Mentas kami pandai telu kalak. Cenari ilo kenaka. Let mau tang 50 kurang 2. Let ma. Nina perpola. Cenari ninter. Idahi pandai perpola dai. Ras teman na. Iba mana pasa. Cenari Nina pandai dai. Galar dage sendah. Adilakam gin galar, triket ma sendah. Dekah ma kutunggu, sekali enda dengan ngecalit nindu. Nina. Tapi, lakak perpoladai maka bagian Nina. Tapi, ia kak perpoladai maka bagian Nina pandai. Lit melau pola due. Oke. Nah, kira-kira beginilah banyak macam lagi cara menuturkan cerita. Panitia dan kami juga Dewan Juri menyerahkan cara yang dipilih oleh peserta tergantung kreativitasnya. Tapi juga tentu ada aturan main yang secara umum bagaimana intonasi, irama yang memang disesuaikan dengan pemahaman, penikmatan, peresapan dari cerita itu. Kita tahu penutur meresapi cerita itu atau hanya sekedar maka engkau kencar lau polandai sangana kencang ria perpolandai mentas kabe pandai ketelu kalak cenari di lo kenaka lima utang. Ini tidak ada persapan. Yang persapan maka engkau kencar lau polandai sangana kencang ngeria perpolandai mentas kabe pandai telu kalak cenari di lo kenaka. Lit ba utang 50 kurang 2. Lit mah. Nina perpola. Nah, jadi itu akan terlihat di monitor hasil rekaman kamera, juga mimik wajah. Tentu juga cara berbusana atau apa, tidak perlu yang harus pakai jas atau rapi, bisa yang santai, pokoknya tergantung kreativitas masing-masing. Kami serahkan aturan-aturan, poin-poinnya, kriteria penilaian bisa
nanti akan diterbitkan oleh panitia. Nah, sekarang saya pikir cukup sebagai sebuah gambaran umum. Mudah-mudahan semua sudah punya ide, sudah punya gagasan, pemahaman apa kira-kira yang akan dinilai dari lomba ini. Kalaupun masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komen dari yang siaran ini yang akan disiarkan di YouTube Tadi Katara. Baiklah, para pemirsa sekalian, saya Juara Rimanta Ginting mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Majuah-juah.